Para saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, saya mengucapkan, Romo Yuli Sudarnoto mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian doa Anda untuk ke-38 tahun profesi saya. Saya bersyukur bahwa saya boleh sampai kepada titik ini, dan saya bersyukur bahwa Tuhan lewat Bunda Maria masih memilih, memanggil, dan menguatkan panggilan saya dalam segala situasi yang saya hadapi dan terima saat ini. Saya merasa Bunda Maria menjadi bunda yang membawa saya kepada Yesus dan membawa saya untuk menyadari kehadiran Roh Kudus dalam hidupnya. Sekali lagi terima kasih untuk perhatian Anda semua. Itulah Bunda Maria, bunda kita yang kita sayangi, yang kita cintai, yang juga menjadi sumber kekuatan bagi saya sendiri, di mana Bunda Maria selalu menjadi kekuatan, sumber inspirasi, sumber kekuatan, dan sumber pertolongan dalam situasi yang seringkali tidak kita bayangkan, kita tidak mengerti. Itulah syukur saya kepada Tuhan. Nah, dalam masa ini saya juga mencoba merenungkan, merefleksikan, terutama dengan COVID ini, apa yang kira-kira bisa saya lihat maknanya dalam diri saya sendiri. Ketika COVID-19 ini dinyatakan, maka seluruh rakyat, seluruh bangsa, negara menghadapinya, dan kita semua diminta untuk menjaga diri di rumah, tinggal di rumah. Dan dalam 3-4 bulan ini tentu saja mengalami berbagai macam hal, sehingga kita harus kreatif dan inovatif dalam mengisi waktu-waktu kita. Nah, salah satu yang saya isi adalah membuat, kalau bukan lukisan lah, tetapi coret-coret dari spidol yang saya miliki, saya beli, lalu ada kertas, lalu folio, lalu saya tulis, saya coret, dan inilah salah satu ekspresi batin saya tentang COVID-19, yaitu menangis. Tema menangis inilah yang saya rasakan dalam situasi COVID ini. Menangis dari diri saya sendiri, menangis dengan batin saya sendiri, menangis dengan umat yang menangis, mungkin juga Yesus yang menangis dan menangisi kita semua. Menangis ini dengan harapan kita dididik, dibina, diingatkan bahwa kita harus kembali kepada Tuhan, kembali kepada Yesus, kembali kepada jalan iman, jalan kasih dan harapan. Semoga tangisan hati kita yang mendalam ini membawa kita untuk semakin lebih dekat dengan Dia dan dengan umat. Itulah tema pertama tentang COVID-19 dalam refleksi saya. Ada tema lain yang mungkin saya ajak Anda untuk memahaminya. Tema kedua yang saya renungkan tentang COVID-19 yaitu adalah Tritunggal Maha Kudus. Gambar dan coret-coret ini saya lukiskan, saya beri judul adalah Trinity in Flesh. Jadi Tritunggal Maha Kudus yang meresap dalam hati kita, yang menerangi kita, menyelami kita, tetap memberikan semangat, kesenyum, kegembiraan dalam situasi apapun. Ini tema kedua yang saya rasakan di dalam COVID-19 ini. Ada tema lain yang saya ungkapkan dalam hal berbeda. Tema ketiga yang saya lakukan adalah dengan membuat cat di keramik lantai. Lalu saya coret-coret, saya buat seperti itu. Maka tema ketiga inilah adalah Broken dan Holy Fish. Dari coret-coret itu, dari cat yang saya taburkan di keramik, inilah gambar judulnya, Broken and Holy Fish, COVID-19 Juni 2020. Ini tema ketiga dari beberapa keramik lantai itu. Inilah wajah yang saya lihat, yang rusak dan tetapi kudus. Di atasnya juga adalah gambar yang kurang lebih sama, yaitu adalah Broken and Holy Fish. Di situ tidak nampak wajah yang jelas di situ, tapi adalah bagian-bagian seperti Yesus yang tersalib dengan orang-orang yang melihat Yesus yang tersalib. Tetap Broken and Holy Fish. Lalu yang ketiga juga sama, gambar-gambar. Ada wajah-wajah yang tersembunyi, yang terluka di sana. Ada banyak orang wajah yang tak menarik lagi. Sama, temanya adalah Broken dan Holy Fish. Kemudian yang di bawahnya juga kelihatan di situ ada berbagai wajah
yang nampak seperti wajah orang yang wajahnya hancur lebur. Ya, di situ juga tema ketiga tentang broken dan holy face. Sekali lagi ini juga merupakan suatu bentuk permenungan secara berbeda, tidak bentuk tulisan tapi bentuk lukisan yang keluar dari hati saya yang terdalam. Semoga ini juga menjadi permenungan bagi saya, yaitu bahwa kita adalah akhirnya sekarang ini berada dalam broken dan holy face. Ya, wajah kita wajah yang rusak, tetapi tetap merupakan tanda yang suci. Demikian itu tema yang ketiga yang bisa saya lihat dalam permenungan saya dan refleksi saya. Tema yang keempat saya katakan wrestling with the spirit, jadi bergulat dengan roh-roh. Roh tidak selalu merupakan iblis, tetapi roh dalam diri saya ada baik, ada positif, ada negatif juga. Di situ kita berjuang bergulat untuk melihat diri kita dan pertumbuhan, perkembangan, dinamika batin saya sendiri. Itu adalah gambar tentang wrestling with the spirit. Di sampingnya saya juga melihat bahwa ternyata faith menjadi tema-tema yang cukup sentral dalam situasi COVID-19 ini. Itu tema yang saya juga lihat di dalam diri saya. Kemudian ada beberapa tema lain yang lepas. Ini juga merupakan keramik lantai yang saya buat dengan akrilik, dengan cat, ya, gambar-gambar yang aneka ragam. Demikian juga yang di bawah. Itu ada wajah yang kelihatan tetap tidak ada matanya saja, tetapi juga merupakan suatu bentuk ungkapan batin yang tidak bisa kita lukiskan. Dan itulah situasi batin kita. Dan ini gambar juga adalah ungkapan roh yang bergerak, mencari-cari bentuk, mencari-cari tempat untuk bisa mengungkapkan diri. Dan di bawahnya juga sama. Demikianlah yang saya lihat tentang situasi ungkapan saya selama refleksi saya selama ini. Demikianlah para saudaraku yang terkasih, dengan refleksi ini saya diajak untuk melihat wajah Yesus yang kudus. Kita ingat Santa Teresa kanak-kanak Yesus membuat gelarnya sendiri, Santa Teresa kanak-kanak Yesus dan Santa Teresa dari Holy Face of Jesus. Wajah Yesus yang terkudus, yang suci. Maka mari saudaraku terkasih, wajah kita adalah wajah Yesus, wajah kita adalah wajah Allah. Tetapi seringkali karena dosa, kelemahan, keterbatasan, menjadi wajah kita wajah yang terluka, yang hancur. Maka mari kita mohon rahmat, semoga COVID-19 ini membuat wajah kita menjadi wajah Yesus yang kudus di setiap waktu. Jangan sampai masa COVID ini hanya sekedar masa di mana kita hanya mengisi waktu-waktu dengan tidak bermakna, tidak berbuah. Semoga membuahkan hati pertobatan, memasuk dalam hati pertobatan. Seperti hari ini dalam bacaan Injil kita diajak untuk membuat hati kita menjadi tanah yang subur, tanah yang lembut, di mana sabda Allah, di mana Roh Kudus dapat bekerja dalam diri kita. Semoga hati kita menjadi tanah subur dan kita berjuang untuk membuat wajah kita menjadi wajah yang serupa dengan wajah Yesus. Inilah wajah-wajah yang sedang terluka, bukan hanya wajah kita sendiri tapi wajah banyak orang, ya, dalam kebersamaan, dalam kehidupan kita bersama. Kita mencari, dipaksa untuk melihat ke kedalaman batin kita terdalam. Semoga kita bisa memasuki masa-masa ini dengan penuh keikhlasan, penuh kesyukuran, penuh terima kasih kepada Tuhan. Semoga refleksi di saat-saat seperti ini membantu kita untuk mengenal wajah Yesus yang menangis karena dosa, kelemahan, dan keterbatasan seluruh umat manusia. Dan Dia ingin kita semua disembuhkan, karena wajah kita adalah wajah Yesus yang terkasih. Semoga Tuhan memberkati Anda, dan semoga refleksi ini menguatkan kita semua, meneguhkan kita semua untuk tetap berharap, tetap menjalankan kasih di atas segala sesuatu. Sekali lagi terima kasih kepada Anda yang memberikan perhatian, doa untuk saya supaya saya tetap setia di jalan yang Tuhan telah berikan kepada saya hingga hari ini. Berkat saya untuk Anda semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.